Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel saya. Nah, teman-teman, di sini kita akan belajar membuat bagaimana sih cara pecah pola busana pesta dengan aplikasi pola digital atau Rich Pitch. Yang seperti biasa, teman-teman, kita perlu persiapkan dulu ya. Di sini ada pola dasar depan dan belakang. Pertama-tama ya, kita akan mengcopy dulu. Kenapa sih harus di copy? Maka jawabannya adalah agar tidak menghilangkan acuan kita dalam melihat bagaimana pola yang kita buat. Teman-teman, caranya ya seperti biasa, teman-teman pasti sudah ngerti ya caranya untuk mengkopinya. Oke, setelah ini ya kita akan membuat pecah polanya. Oke, nah teman-teman, di sini pada untuk bagian atasnya ya, dari sini ya kita turunkan sekitar 15 cm. Kita buat 15 cm, oke ya. Kita ganti tinta terlebih dahulu ya teman-teman, agar kita dapat mengetahui perbedaannya. Turun 15 cm. Oke ya, lalu dari 15 cm ini kita tarik ke samping. Kita ganti lagi ya teman-teman, biar kelihatan ya. Tadi saya masih belum jelas ya teman-teman. 15. Oke, selanjutnya kita ke samping. Nah seperti ini. Selanjutnya ya teman-teman, kita akan kita sudah mendapatkan hasil seperti ini ya. Akan membuat belahannya dari sini itu sekitar 7 hingga 10 cm. Sini saya akan mark 7 saja. Oke, lalu ke samping. Nah seperti ini. Oke, pecah pola seperti ini kita akan buka ya teman-teman, pecah polanya, karena nanti akan dibuat kerutan. Caranya bagaimana ya? Caranya adalah ini kita naikkan sekitar 3 cm. Oke, lalu dari sini kita ke 3 tadi. Lalu di sini kita turunkan juga 3 cm ya. Ini adalah untuk bagian kerutnya. Lalu kita satukan. Lalu teman-teman bisa membelahnya lagi ya. Kita naikkan lagi di sini. Nah, seperti inilah gambaran ya untuk pola bagian depan. Nah, di sini kita akan buat garis lengkung ya. Di sini ke sini kita akan sedikit tarik.
seperti ini teman-teman. Jadi dia akan, ketika kita pecah, dia akan menambah kerutan seperti itu. Lalu ya, bagian ini kan kita hapus. Jadi yang akan kita gunakan yang ini saja, teman-teman. Bagian ini saja yang akan kita buat untuk pola badan depan. Kita hapus ya sisanya juga. Lalu yang kehapus garisnya bisa kita garis ulang. Nah, seperti ini. Ini bisa juga ya teman-teman. Kita buka lagi dengan cara turun 3 cm. Tarik lagi sini ya. 3. Di sini juga bisa kita tambahin lagi sesuai dengan selera kalian ya. Ingin seberapa kerut. Ini adalah pola pada kabranya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat lingkarannya pada bagian pinggang. Sebenarnya ini sama ya dengan rok setengah lingkaran, namun kita buat pada rapal. Sini saya contohkan adalah seperti lingkar pinggangnya 66 dibagi 3 sama dengan catat dulu ya, 66 dibagi 3 itu bisa disesuaikan dengan lingkar pinggang kalian ya, 22. Jadi kita buat ya di sini 22 lurus, kita buat 22 ke bawah, kita ganti aja ya ke tinta merah. Dua ke bawah juga 22 ya, 2. Oke, ke samping juga 22. Nah, untuk panjangnya di sini saya akan membuat sekitar 10 cm atau 15. Itu bisa dapat disesuaikan dengan kalian ya. 15 cm saya buat. Karena ada 2 tingkat ya. Buat 15. Oke, ini kita gabungkan. Nah, selanjutnya ya teman-teman, kita akan membuat yang untuk bagian bawahnya ya, kita tambah 15 lagi. Jadi total ada 30 cm. Dari 1 cm sampai 15 cm itu untuk lapisan pertama, dan dari 1 cm hingga 30 cm untuk lapisan kedua. Ini kita satuin. Nah, nanti pada pemotongan pola ya, pertama-tama kita buat dulu dari 1 sampai 30 cm. Nanti juga jika sudah potong kain, kita gunting pola ya dari 1 sampai 15, atau boleh disesuaikan lagi.
Nah, untuk rafelnya adalah seperti ini, dan untuk pada bagian tangan ya, kita akan menggunakan ukurannya lingkar lengan. Di sini bisa disesuaikan dengan lingkar lengan masing-masing. Sini saya lingkar lengan ya teman-teman, bukan lingkar kerung lengan. Di sini saya akan membuat lingkar lengan sekitar 42 ya, sekitar 40 atau 36 atau 36. Jadi di sini sebenarnya kita bisa membuatnya segi 4 saja ya teman-teman, karena memang itu akan disesuaikan, atau dilipatan juga bisa. Di sini kita akan buat lebarnya ya. Lebarnya di sini saya akan membuat sebesar 30 cm. Ini lebarnya bisa 50 cm ya teman-teman, karena nanti akan ada kerutan-kerutan. Lalu panjangnya itu ada lingkar lengan tadi. Kita buat di sini 33. Nah, ini bisa dibuat pada lipatan ya teman-teman. Oke. Kita ulangi saja. Kita buat 33. Sebelah juga kita buat 33. Sesuaikan panjangnya ya. Kita satukan. Oke, nah seperti ini. Nah, untuk lebarnya tadi kan untuk bawahnya itu adalah lingkar lengan kita, dan untuk atasnya itu untuk lebarnya ya, karena memang dia akan dikerut ya teman-teman, maka kita akan menambah lagi pada bagian kelebarannya. Itu di sini kita akan tambahin lagi sekitar 30 cm. Kita akan tambah ya. Yuk, ini kita buat 33. Untuk kerutannya, kita di sini juga bisa menambah 10 ya, 12 dan lain sebagainya. Oke, sekarang untuk pada bagian rok. Nah, pada bagian rok teman-teman, sebenarnya yang digunakan itu hanya pola dasar ya teman-teman. Jadi saya nggak akan buat videonya, karena memang saya sudah pernah membuatnya di video-video sebelumnya. Nah, ketika sudah jadi seperti ini, maka kita hanya perlu membuat tanda-tanda pola. Nah, tanda-tanda pola ini jangan disepelekan ya teman-teman. Tanda-tanda pola itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam pembuatan busana. Nah, seperti ini. Tinta hijau dalam busana ya teman-teman, itu tidak asal sembarangan warna, seperti warna merah,
warna biru ya, garis titik, garis-garis itu semuanya ada artinya. Nah, saya menggunakan warna hijau di sini ya, hanya sebagai penanda agar terlihat saja pola dasarnya seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu ya arti dari warna-warna yang akan kita gunakan. Seperti warna merah itu untuk bagian depan dan warna biru itu identik dengan bagian belakang. Oke, itu saja ya video dari saya. Terima kasih sudah menonton dan maaf jika memang saya kurang baik dalam menyampaikannya, karena memang saya juga baru belajar akhir-akhir ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.